Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Supriyanto dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa, Magister Manajemen. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah slide sebagai tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia oleh dosen Dr. Fitri Rezeki MPD. Kali ini saya menyampaikan sebuah slide yang berisi dengan pokok-pokok peraturan kepegawaian Pondok Pesantren Ibnu Abbas. Jadi sebuah lembaga itu tentunya memiliki pokok-pokok peraturan kepegawaian. Nah, kali ini saya akan menyampaikan satu bab, yaitu bab ke-7 berkaitan dengan PHK dan kompensasi. Tentunya PHK dan kompensasi ini yang berada di lembaga Pondok Pesantren Ibnu Abbas Cikarang. Di sini langsung masuk ke pasal 60 berkaitan dengan PHK, itu pasal 60 ayat 1, bahwa lembaga berupaya sedapat mungkin untuk mencegah terjadinya pengakhiran hubungan kerja antara lembaga dan pegawai. Ini artinya lembaga itu tidak menginginkan adanya PHK, ya, tidak menginginkan adanya PHK. Kemudian ayat yang kedua, dalam keadaan terpaksa sehingga terjadi PHK, lembaga akan bertindak dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku berarti yang ada di PKB atau perjanjian kerja bersama antara lembaga dengan karyawan. Kemudian ayat ketiga, PHK terjadi apabila A. Pegawai berhenti atas kemauan sendiri dengan pemberitahuan tertulis minimal 2 bulan sebelumnya kepada atasan langsung. Contoh, karena ini sebuah lembaga pendidikan, misalnya guru, dia berarti mengajukan kepada kepala sekolah. Jadi 2 bulan sebelum guru tersebut mengundurkan diri atau PHK, berarti dia mengajukan pengunduran dirinya selama paling cepat adalah 2 bulan. Ini tujuannya adalah agar lembaga di sini sebagai tugas khususnya dari bagian kepegawaian mencari kandidat untuk menggantikan guru tersebut. Kemudian poin B, pegawai sakit dalam waktu lama lebih dari 6 bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, diberhentikan dengan hormat. Nah, ini jika ada pegawai yang sakit selama 6 bulan sehingga tidak bisa melanjutkan kegiatannya dalam belajar mengajar, maka terjadilah PHK. Dan ini tentunya sesuai dengan kesepakatan bersama antara karyawan dan lembaga. Namun tentunya kembali ke ayat pertama tadi bahwa lembaga tidak menginginkan PHK. Jika memang kondisinya selama 6 bulan itu memungkinkan bulan ke-7-nya guru tersebut atau karyawan tersebut sehat, maka tentunya tidak akan terjadi PHK. Kemudian di poin C, PHK itu terjadi karena meninggal dunia. Ya. Karena meninggal dunia, baik sakit ataupun kecelakaan, berarti terjadi PHK. Poin selanjutnya yang poin D yaitu memasuki usia pensiun, yaitu 60 tahun. Dan bisa diperpanjang sesuai tugas dan efektivitas kinerja pegawai. Nah, ini berkaitan dengan pensiun. Sebagai seorang guru atau sebagai seorang karyawan, kita tentunya tahu bahwa 60 tahun adalah masa pensiun. Namun jika memang dari kiprah pegawai tersebut tentunya lebih dari 60 tahun bisa diperpanjang, maka dilaksanakannya kontrak perpanjangan untuk mengajar. Selanjutnya poin ke E, diberhentikan oleh lembaga. Jadi diberhentikan lembaga ini bisa mengakibatkan pemutusan hubungan kerja. Poin yang F, kepada Dewan Guru dapat dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan ketentuan berikut. Pertama, lembaga berhak memberhentikan pegawai dengan mendapatkan imbalan sesuai kebijakan lembaga apabila pegawai melakukan pelanggaran pada SP3 berulang kali. Jadi SP3-nya mungkin 2 kali, 3 kali, atau 4 kali dalam masa toleransi dalam
SP tersebut biasanya toleransinya adalah 6 bulan. Toleransinya adalah 6 bulan. 6 bulan misalnya melakukan pelanggaran selama 3 kali berturut-turut SP3, maka lembaga berhak untuk mem-PHK. Kemudian lembaga berhak mengeluarkan dengan tanpa hormat dan tidak memberikan imbalan apapun apabila pegawai melakukan pelanggaran. Yang pertama adalah menghina dan melecehkan nilai-nilai Islam. Karena pondok pesantren ini adalah lembaga Islam, maka jika ada karyawan yang menghina dan melecehkan nilai Islam, tentunya ini adalah PHK secara tidak hormat. Selanjutnya melakukan tindakan kriminal dan asusila, menyalahgunakan kepercayaan dan wewenang, menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat menyurat milik sekolah, melakukan propaganda dan tindakan lain yang bertentangan dengan kepentingan lembaga, menghina dan melecehkan elemen lembaga. Nah, elemen lembaga ini bisa sesama guru, lembaga itu sendiri, orang tua, atau POMG, atau mungkin pengurus yayasan. Nah, ini termasuk elemen lembaga. Ayat selanjutnya itu ayat ketiga. Dijatuhi hukuman, menjalani hukuman atas keputusan pengadilan kecuali bagi dewan guru yang ditahan oleh pihak yang berwajib yang ada hubungannya dengan sekolah untuk membela kepentingan sekolah. Nah, maaf, ini tentunya tadi adalah berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja tanpa hormat ya. Terkecuali di poin yang ketiga ini, yaitu jika membela kepentingan sekolah maka tidak terjadi PHK. Ya, ada terkecuali ya. Selanjutnya dewan guru yang telah mendapatkan peringatan terakhir, namun dalam tenggang waktu masa berlakunya peringatan masih melakukan pelanggaran tata tertib atau disiplin kerja yang berlaku di sekolah. Nah, ini tentunya sudah dapat SP dan SP masih dalam masa tenggang seperti itu. Oke, jadi kesimpulan dari penyebab PHK yang pertama adalah pegawai meninggal dunia, yang kedua mengundurkan diri, yang ketiga habis kontrak, yang keempat tidak lulus masa percobaan, yang kelima tidak mampu bekerja, misalnya sakit berkepanjangan, dan yang terakhir pensiun. Nah, itu kesimpulan dari PHK dari pasal ke-60 bab ke-7 dari PHK dan kompensasi di lingkungan Pondok Pesantren Ibnu Abbas. Nah, kita masuk ke pasal 61, kompensasi, ya, kompensasi yang timbul dari pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ayat 1, ya, pasal 61 ini kita ada beberapa ayat, yaitu ayat pertama, apabila terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK, maka pegawai dan lembaga secara bersama-sama berkewajiban untuk melakukan perhitungan atas hak dan kewajiban masing-masing pihak maksudnya, yang harus ditunaikan sebelum pemutusan hubungan kerja berlaku efektif. Nah, pertanyaannya ini teman-teman, apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebut? Ya, apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak? Maka yang pertama adalah berkaitan dengan hak karyawan. Ya, hak karyawan yang tentunya jika dia PHK karena pensiun, karena PHK karena mengundurkan diri, ya, ataupun PHK karena kena kasus atau kena SP, maka yang jelas dari semua PHK, jenis PHK itu adalah yang pertama, gaji terakhir dari pegawai tersebut akan diberikan. Hak karyawan itu. Kemudian, jika PHK itu sendiri karena PHK yang terhormat, maka dia akan mendapatkan pesangon. Nah, pesangon ini tentunya artinya dia masa pensiun. Kalau mengundurkan diri, dia artinya uang terima kasih. Kemudian tunjangan hari tua atau THT. Nah, ini tunjangan hari tua ini syaratnya adalah dia menjadi guru tetap yayasan. Ya. Kemudian berkaitan dengan kewajiban hak, kewajiban dari karyawan maksudnya adalah yang pertama serah terima tugas. Jadi kewajiban karyawan itu serah terima tugas terhadap guru penggantinya. Ya, selama 2 bulan itu proses, maka dia serah terima tugas terhadap guru penggantinya atau karyawan penggantinya. Kemudian mengembalikan fasilitas atau inventaris sekolah yang diberikan oleh lembaga. Kemudian memberikan juga atau mengembalikan juga hal-hal lain yang sesuai dengan kebutuhan kaitan tugas. Ya, contohnya apa? Berkaitan dengan
masalah-masalah yang dia tinggalkan. Contohnya guru tersebut dia mengampu mata pelajaran matematika di kelas 5 misalnya. Di kelas 5, maka dia juga harus menyampaikan berkaitan perkembangan peserta didiknya di kelas 5 tersebut kepada guru penggantinya, baik dengan psikologi, berkaitan dengan kemampuan kognitif mereka, afektif mereka, psikomotor mereka. Jadi sebagai tugas seorang guru atau pendidik tentunya harus menyampaikan ke guru penggantinya. Ayat kedua di pasal 61. Lembaga menjamin untuk membayarkan hak-hak pegawai sampai dengan hari terakhir pegawai bekerja untuk ketentuan yang terdapat pada peraturan kepegawaian ini. Pembayaran hak dilaksanakan oleh lembaga. Nah, pertanyaan teman-teman, pertanyaan adalah jaminan hak pegawai seperti apa yang dilaksanakan oleh pegawai, lembaga maksudnya? Ayo kita lihat jawabannya. Jaminan hak pegawai yang pertama, jika PHK dengan hormat mendapatkan pesangon. Gaji terakhir dan THT jika sudah menjadi guru tetap yayasan, seperti tadi yang di ayat ke-1 ya. Kemudian mendapatkan surat-surat dokumen keterangan tugas. Surat-surat dokumen keterangan tugas. Misalnya PHK-nya karena dia mengundurkan diri, maka dia mendapatkan surat tugas menjadi, contohnya menjadi guru wali kelas, atau surat tugas dia menjadi seorang wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum, maka dia akan mendapatkan surat-surat tugas tersebut yang fungsinya sebagai bukti bahwa dia di lembaga ini mendapatkan tugas-tugas tersebut, sehingga di lembaga lain atau di tempat kerja lain bisa menjadi acuan lembaga tersebut untuk menempatkan pegawai tersebut di lembaganya, di lembaga lain tersebut maksudnya. Kemudian di ayat ketiga, pegawai yang diberhentikan karena melakukan pelanggaran berat atau mendapatkan SP3, maka yang bersangkutan tidak mendapatkan kompensasi apapun. Nah ini maksudnya kompensasi apapun itu selain gaji terakhir ya. Jadi kalau pesangon tidak dapat, THT tidak dapat, ya THT itu berarti masuk ke ranah pengurus, maksudnya karir tetap. Nah di sini jika mendapatkan SP3 maka THT pun tidak mendapatkan. Kemudian pertanyaannya, apa yang melatar belakangi kebijakan lembaga tidak memberikan kompensasi terhadap pegawai dalam melakukan pelanggaran berat tersebut? Nah, jawabannya adalah yang pertama, upaya atau tindakan preventif. Jadi di awal kerja, di awal sebelum kerja, para karyawan pegawai itu ada sosialisasi berkaitan aturan kepegawaian. Ini preventifnya awalnya ya. Kemudian tujuannya apa? Sosialisasi tersebut agar pegawai itu tidak melakukan pelanggaran, maksudnya agar pegawai tersebut ada hati-hati dalam melakukan pelanggaran, karena memang sosialisasinya sudah ada di awal sebelum bekerja. Kemudian upaya tindakan kuratif, ya, jika ada pegawai melakukan kesalahan berat, sebagai bagian nasihat dari lembaga agar tidak terjadi di tempat bekerja atau lembaga lain, maka tidak diberikan kompensasi dari PHK. Jadi ini termasuk latar belakang dari kenapa PHK tersebut tidak mendapatkan kompensasi, ya seperti itu. Selanjutnya di ayat keempat, apabila pegawai memasuki pensiun atau diberhentikan dengan hormat oleh sekolah selain karena melakukan pelanggaran, maka yang bersangkutan mendapatkan kompensasi sesuai kebijakan. Nah pertanyaannya, kompensasi apa yang diberikan bagi pegawai pensiun tersebut? Yang maksudnya berhentinya karena terhormat. Kompensasinya sama seperti yang saya sebutkan di ayat pertama di pasal ke-61, yaitu dengan kompensasi, yaitu jika berhenti dengan hormat maka dia mendapatkan uang pesangon. Nah, uang pesangon ini kaitan eratnya dengan uang pensiun ya, uang pensiun, atau dia berhenti secara terhormat tersebut. Kemudian THT tunjangan hari tua, syarat utamanya adalah menjadi pegawai tetap yayasan, dan tentunya gaji terakhir itu pasti tidak mendapatkan, ini kompensasinya. Selanjutnya di pasal terakhir, pasal kelima, hak-hak karyawan saat memutuskan hubungan kerja akan diatur pada ketentuan yang terpisah. Nah ini pertanyaan, ketentuan terpisah seperti apa? Ya, berkaitan hak
karyawan terkena PHK ini? Nah, kita bisa melihat jawabannya adalah bahwa ketentuan terpisah ini masih diolah oleh lembaga atau yayasan dari Pondok Pesantren Ibnu Abbas. Jadi pemateri ini tentunya saya sendiri belum bisa menyampaikan berkaitan dengan ketentuan terpisah berkaitan hak karyawan terkena PHK ini seperti apa bentuknya masih diolah oleh lembaga tersebut. Ya. Kemudian untuk kesimpulannya apa dari kompensasi PHK? Yang pertama, jika PHK secara terhormat maka yang pertama mengundurkan diri, maka dia mendapat uang terima kasih, THT, gaji terakhir dan paklaring atau pengalaman kerja, surat pengalaman kerja. Kemudian jika pensiun maka dia mendapatkan uang pesangon, THT tunjangan hari tua, gaji terakhir dan paklaring. Jadi bedanya pengunduran diri dan pensiun adalah kalau pengunduran diri itu dia uang terima kasih, kalau pensiun uang pesangon. Kemudian jika PHK tidak secara terhormat maka tidak mendapatkan uang terima kasih, hanya mendapatkan gaji terakhir. Ya, kesimpulannya ya. Namun dari itu semua juga tetap mendapatkan surat keterangan kerja atau paklaring. Nah, ini fungsinya bisa karyawan tersebut atau guru tersebut atau pekerja tersebut bisa melanjutkan di lembaga lain atau sekolah lain atau perusahaan lain. Baik, mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Jika ada pertanyaan maka bisa disampaikan di kolom komentar. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.